Baik, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu algoritma ya, yaitu algoritma ID tree, iteratif dichotomizer tree. Nah, tree di sini pohon ya, tulisnya di sini angka 3 biasanya. Nah, di sini ID tree ini yaitu dalam mendiagnosa normalitas kehamilan ya. Nah, jadi sebuah kehamilan yang dirasakan oleh ibu hamil itu kita harus menyadari ya bahwa apakah kehamilan ini normal ataupun tidak normal. Nah, dengan algoritma ID tree ini kita akan mengetahuinya dengan cara menganalisa data mulai dari gejala-gejala yang ada pada perempuan hamil. Nah, dalam penganalisaan data tersebut, di sini saya menggunakan dua media ya. Yang pertama yaitu media RapidMiner dan juga media Microsoft Excel. Nah, nanti di dalam RapidMiner kita akan mengolah datanya, bagaimana nanti tampilan hasilnya, tampilan dari algoritma ID tree-nya, dan juga ketika kita menggunakan Excel itu bagaimana hasil dari manual perhitungannya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Di sini sebenarnya dalam video kali ini sedikit mereview satu jurnal dengan judul penerapan algoritma iteratif di Cotomizer tree dalam kurung ID tree dalam mendiagnosa kesehatan kehamilan. Nah, ini jurnalnya. Nah, untuk pembukaan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya jurnal tersebut ya. Nah, yang nantinya akan kita hitung dalam mendiagnosa normalitas kehamilan tersebut. Nah, di sini mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya bahwa kehamilan itu merupakan suatu proses yang alami yang dialami oleh wanita ya. Nah, tentunya kita juga menyadari ya bahwa tidak semua wanita hamil atau perempuan hamil itu memiliki kehamilan yang normal. Ada kalanya ada wanita ataupun perempuan yang memiliki kehamilan yang tidak normal ya. Nah, di sini tentunya dalam menganalisa data kehamilan normalitas ini tentunya kita menggunakan salah satu ilmu yaitu ilmu data mining ya, di mana nanti dari data gejala yang dirasakan oleh wanita kita bisa mengetahui bahwa kehamilan wanita tersebut tergolong normal ataupun tidak normal ya. Nah, lalu untuk algoritma ID tree itu sendiri merupakan algoritma decision tree ya, atau biasanya itu merupakan algoritma yang mengeluarkan hasil pembelajaran berupa pohon keputusan ya. Nah, di sini sekilas ada beberapa rumus ya dalam perhitungan ID tree ini. Yang pertama yaitu rumus entropi S ya, ini untuk mencari nilai entropi dari gejala yang ada. Lalu di sini kita menggunakan rumus gain ya. Nah, di sini rumus gain ini diantaranya kita harus mengetahui entropinya terlebih dahulu ya dari setiap gejala yang ada gitu ya, yang nantinya kita akan hitung. Nah, ini sekilas gambaran saja untuk rumusnya seperti ini ya. Nanti kita implementasikan di Excel-nya. Nah, ini hasil dari penelitian di RapidMiner-nya nanti akan seperti ini. Nanti kita coba di RapidMiner-nya. Nah, ini hasilnya di RapidMiner seperti ini. Oke, ini saya close aja dulu. Nah, langkah pertama kita akan buka dulu data setnya. Nah, data set ini diperlukan ya untuk teman-teman yang akan mengolah data mining. Nah, di sini saya memiliki data 14 data yang diantaranya ada 4 variabel ya, atau 4 gejala yang dirasakan oleh beberapa wanita hamil, yang diantaranya yaitu mual dan muntah, yang kedua yaitu bau cairan dari vagina, yang ketiga yaitu warna cairan dari vagina, dan yang keempat yaitu ada kencang pada rahim. Nah, sedangkan yang normalitas ini nantinya akan dijadikan sebuah label ya, bahwa tidak normal dan juga normal. Data ini berdasarkan riset ya, berdasarkan riset dari orang yang ahli dalam pakarnya gitu ya, tidak sembarangan. Nah, di dalam jurnal tadi pun itu data yang diolahnya itu yaitu hasil dari riset di salah satu puskesmas ya. Nah, ini untuk datanya seperti ini, dan di sini di sheet kedua yaitu ada sheet bernama rumus. Nah, di sini saya sudah membuat template-nya untuk perhitungan dari ID tree itu sendiri. Nah, di sini kita tinggal isi aja nanti kolom-kolom ini sampai nantinya kita menemukan nilai gain dari setiap gejala ya. Di sini ada 4 gejala. Nanti nilai gainnya akan kita cari ya. Oke, itu untuk datanya seperti ini. Lalu untuk perhitungannya nanti kita perhitungkan setelah kita membuat di Rapidnya ya. Jadi kita ada perbandingan antara membuat secara di Rapid dan juga secara manual di Excel ya. Nah, di sini saya anggap teman-teman sudah menginstal Rapidnya. Nah, langkah pertama ketika kita akan melakukan pengolahan atau analisa data di Rapid, yang pertama kita harus mengekspor data Excel-nya itu sendiri ya. Nah, kita cari di sini di operator ya. Di operator di sini kita cari yang namanya read Excel. Nah, di sini sudah ada, kalaupun tidak muncul langsung, kita tinggal tuliskan di sini. Read Excel. Nah, di sini ya, kita tinggal tulisan aja di sini, lalu kita tarik ke sini, simpan di sini. Nah, di sini ada penjelasannya ya, ada penjelasannya bahwa read Excel itu digunakan untuk apa gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya dan juga ada tutorialnya ya. Ini ada deskripsinya gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal double klik yang read Excel ini, double klik. Nah, lalu akan muncul ya. Nah, di sini teman-teman harus men-select data Excel-nya ya. Silahkan dicari saja sesuai dengan penyimpanan Excel teman-teman ya nanti di datasetnya. Nah, di sini berhubung saya tadi sudah mencobanya, jadi di sini tinggal saya klik list directory, langsung ditunjukkan ya, langsung ke yang ini ya, namanya template ID tree. Saya akan mengambil data yang ini nih nantinya, yang ada di sheet data ya. Nah, ini saya pilih ini, lalu kita next di sini. Nah, di sini yang sudah terseleksi yaitu kolom A sampai F. Nah, kolom A itu nomor dan F itu normalitas. Nah, di sini saya tidak memerlukan kolom A ya, karena ini untuk nomor aja. Nah, langsung saja saya akan pilih ke kolom yang B. Nah, kolom A-nya kita hapus, jadi dari kolom B sampai dengan kolom F ya. Nah, di sini. Nah, yang kita ambilnya yaitu di sheet yang apa? Sheet data ya. Nah, kalau teman-teman nama sheetnya apa, silahkan dipilih sesuai dengan dataset teman-teman nantinya.
Nah, setelah itu kita tinggal next. Nah, lalu di sini sesuai dengan kriteria datanya dan di sini sudah sesuai ya dan tidak ada masalah, no problem di sininya. Nah, di sini untuk normalitas kita ubah menjadi, nah kita change role, kita ubah menjadi label ya. Nah, setelah kita ubah jadi label kita oke. Nah, ini dia akan berwarna hijau satu ya karena ini ada labelnya. Nah, sedangkan ini adalah atributnya kayak gitu ya. Setelah itu kita finish aja. Setelah finish, nah kita Excel-nya sudah jalan nih ya yang berada di sheet 1 nah di sini. Lalu setelah itu kita cari yang namanya cross validation. Cross validation. Nah, ini ya, kita cari di sini lalu muncul di sini, kita tarik ke sini. Nah, apa itu penggunaan cross validation? Itu ada penjelasannya di sini ya. Nah, di sini kita tinggal sambungkan saja antara read Excel dengan cross validation-nya. Nah, di sini kita sambungkan ke cross validation. Nah, lalu di sini kita sambungkan juga antara cross validation dengan yang di sini ya, yang ada bulatan setengah bulatan di sini. Nah, ini lalu sambungkan juga yang ini. Nah, yang ini ada model, ada testing, lalu yang terakhir yaitu ya ada performance ya. Ini cukup 4 aja. Nah, di sini setelah ini kita tinggal double klik yang cross validation-nya. Nah, setelah diklik cross validation ada 2 split gini ya. Yang pertama yaitu untuk training dan juga testing. Nah, di sini untuk yang trainingnya kita menggunakan algoritma apa tadi ya? ID3 ya. Kita cari aja ID3. Nah, ini algoritma ID3. Kita tarik aja ke sini, simpan di training. Nah, setelah itu kita sambungkan dari training ini ke ID3-nya dan juga modelnya ke sini ke model. Lalu di testing itu harus ada apa aja? Nah, di yang pertama yaitu ada apply mode. Apply mode. Nah, yang di sini kita tarik, kita sambungkan juga ke sini, ke sini. Nah, setelah itu, selain apply mode, yaitu juga kita memerlukan performance ya, performance. Nah, kita cari performance di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini ya, performance. Kita tarik juga ke sini, simpan di yang testing. Nah, di sini kita sambungkan lab ke lab, lalu di sini performa ke performanya, dan juga untuk ininya ke sini, kayak gitu. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sekarang kita tinggal jalankan aja ya. Nah, cara menjalankannya yaitu klik tombol play yang di sini. Nah, kita tunggu. Ini muncul ya, di performa vector itu memberikan informasi bahwa akurasi dari data tersebut banyak 50% ya. Nah, masih kecil ya performanya. Karena di video kali ini saya tidak menjelaskan satu persatu ya, hanya yang akan saya jelaskan yaitu di bagian tree-nya. Nah, di bagian ini yang akan saya jelaskan ya. Jadi ID tree ini tadi kan menghasilkan sebuah pohon keputusan. Nah, jadi di sini yang paling utama yang perlu pertama dicek yaitu di warna cairan vaginanya katanya ya, yang paling utamanya itu. Lalu ada mual dan muntah, kencang pada rahim, dan juga bau cairan dari vagina, misalkan kayak gitu. Nah, jadi ini cara membacanya seperti biasa, misalkan warna cairannya, misalkan berwarna atau tidak berwarna. Nah, jika berwarna, kita cek dulu mual dan muntahnya. Kalau misalkan mual dan muntahnya tidak, berarti dia normalitasnya tidak normal kehamilannya. Kalau misalkan sedang, berarti normal. Dan kalau misalkan meningkat, kita harus cek dulu kencang pada rahimnya. Kalau misalkan iya, kencang pada rahimnya, berarti dia normal. Sedangkan kalau tidak, berarti tidak normal. Begitupun untuk kolom yang sebelah sini, itu cara membacanya seperti itu. Nah, di sini, ini kan kalau misalkan kita buat di RapidMiner itu tinggal mudah ya, tinggal masuk-masukan. Nah, kita harus tahu cara perhitungan manualnya ya. Nah, di sini ada deskripsinya juga ya. Nah, sekarang kita lakukan cara perhitungan manualnya ya, yaitu di Excel yang tadi template-nya sudah saya buat di rumus ya, di sheet rumusnya di sini. Nah, caranya silahkan nanti teman-teman misalkan ada berapa gejala, misalkan ini tinggal ditambahkan aja ke bawah gitu ya. Nah, ini juga datanya silahkan sesuaikan dengan data teman-teman. Nah, di sini saya hanya beberapa gejala aja yang saya masukkan di sini. Nah, yang pertama itu kita harus isi dulu. Nah, di normalitas ini ada total kasusnya ada berapa kasus. Nah, kita tinggal lihat aja ya, di sini ada 14 ya, ada 14. Namun di sini saya akan menggunakan rumus ya, karena kalau misalkan ada di sini ada perubahan, biar di sininya juga ikut berubah kalau pakai rumus. Nah, di sini untuk total kasus kita cari berarti dengan script count ya, count. Nah, lalu kita cari di data di sini ya, kita masuk ke sheet data. Nah, di sini kita tinggal ini aja ya, tinggal select aja seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini 0 katanya ya, karena ini count itu untuk angka. Nah, sedangkan ini kan datanya itu berupa huruf ya, berarti di sininya counta ya, pakai A harusnya. Nah, di sini hasilnya 14, benar ya 14. Lalu di sini kita cari yang di total kasus itu yang normalnya aja. Nah, di sini kan yang normalnya aja sebenarnya kita bisa cari dengan menselect-nya ya, atau menfilternya. Nah, kita filter misalkan kita cari yang normal aja misalkan ya. Nah, yang normal aja kita select. Nah, berarti yang muncul itu ada berapa nih? Ada 9 ya. Kita tinggal tulis 9 di sini gitu ya. Nah, ini saya tidak melakukannya seperti itu ya. Jadi saya gunakan rumus. Nah, di sini kita hapus dulu filternya. Nah, di sini kita gunakan rumus. Berarti untuk yang normal itu cara rumusnya itu dengan count if ya. Sama dengan count if. Nah, kita pilih ke sini count if, lalu kita pilih range-nya yang di mana? Nah, kita masuk ke data, berarti range yang ini ya. Kita cari yang di sini, terus koma. Nah, di sini sebenarnya bisa koma ataupun di titik koma ya, sesuai dengan versi Excel-nya biasanya. Silahkan teman-teman kalau misalkan pakai koma itu error, berarti pakai titik koma ya. Nah, di sini saya pakai koma, lalu kriterianya apa yang dicari? Nah, kita kriterianya yang normal ya, yang normalnya aja. Nah, kita enter. Nah, yang normalnya aja yaitu ada 9. Benar gak ya? Coba ya kita pastikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar ya? Nah, di sini sekarang yang tidak normalnya berarti count if ya.
range-nya yang berapa, range-nya yang ini, lalu koma dan kriteria yang dipilihnya yaitu yang ini, tidak normal. Nah, 5 ya. Berarti yang normalnya 9, yang tidak normalnya 5, totalnya 5 tambah 9 berarti 14. Benar ya. Nah, lalu yang kedua yaitu untuk yang dimual muntah yang tidaknya ada berapa gitu ya. Nah, kita cari di sini sama dengan masih sama ya rumusnya, count if. Nah, yang ini. Lalu kita pilih range-nya. Berarti sekarang range-nya yang mual dan muntah ya. Tadi kan yang normalitas, sekarang yang ini. Kita pilih yang ini. Lalu koma. Lalu kita pilih kriterianya. Nah, kriterianya yaitu yang tidak. Nah, kita tutup kurung lalu enter. Nah, di sini ada 5. Nah, yang sedang dan meningkatnya itu kita bisa copy aja, kita tarik aja ini. Tek gitu ya. Nah, di sini cuma di sininya harus teman-teman perhatikan bahwa yang diambilnya itu di sini data dari B3 sampai B16. Data dari B3, nah dari sini sampai B16. Nah, dari sini. Sedangkan harusnya kan dari B2 sampai B14 ya, harusnya dari atas biar kehitung semua. Nah, ini berarti caranya ya dari yang pertama ini angka 2 ininya kita matikan. Nah, cara mematikannya itu pakai dolar ya. Kita matikan pakai dolar di sini dan ini juga pakai dolar. B15-nya pakai dolar agar mati gitu ya. Nah, di sini kan awalnya di sini B2 nih ya sampai B15. Nah, kalau tadi kan jadi B3 dan B16 ini salah. Sebenarnya salah ini ya. Walaupun hasilnya sama, tapi salah itu. Nah, ini kita harus tarik sekarang. Jadi masih tetap di B2 dan B15. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk yang bau cairan vagina di sini kita rumuskan juga count if. Lalu range-nya kita pilih yang ini ya, yang kedua. Nah, ini. Lalu kriteria yang dicarinya, koma dulu. Kriterianya yaitu yang sangat berbau. Lalu enter. Nah, 14 ya. Nah, ini jangan lupa untuk diberikan dolar untuk menguncinya. Nah, lalu kita copy saja buat yang keduanya. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk yang warna cairan. Nah, di sini sama ya rumusnya. Count if, lalu range-nya untuk yang warna, range-nya yang ini. Koma, lalu kriterianya kita yang ini, yang berwarna. Lalu tutup, dan ininya kita berikan dolar. Dan ini dolar. Nah, lalu enter. Nah, ini ya. Nah, lalu untuk yang terakhir, di sini, count if. Nah, range-nya yang terakhir yang ini ya, yang kencang pada rahim. Lalu koma, dan juga kriterianya yang dipilih yang iya, gitu ya. Tutup, lalu ininya kita berikan dolar, dan ini juga dolar. Nah, oke, kita copy di sini. Nah, oke, seperti itu ya untuk total kasus. Nah, di sini sudah. Nah, sekarang kita cari yang dimual dan muntah itu yang tidak dan yang normal. Di normalitasnya itu normal. Nah, contohnya misalkan di sini yang ini yang tidak. Nah, ini misalkan yang tidak dan normal. Di sininya mual muntahnya tidak, tapi di sininya normal ya. Kita cari yang itu sekarang. Berarti kriterianya ada lebih dari satu. Kalau misalkan kriterianya lebih dari satu, berarti kita menggunakan count if s ya. Kalau tadi kan count if, sekarang count if s sama dengan count if S. Nah, yang kedua ya, yang ini count if S. Lalu kriteria range pertamanya yaitu yang mual dan muntah. Kita select mual yang muntah sampai bawah, lalu koma. Lalu kriteria yang mual muntah itu ya kriteria 1. Kita cari apa yang tidaknya, lalu kita koma. Lalu kita kriteria yang kedua. Nah, yang normal kan ya, yang kita kriteria kedua itu yang di normalitas. Nah, yang ini kita select, lalu koma. Nah, kriteria yang keduanya yaitu kita cari yang normal. Nah, yang ini kita select yang ini aja gitu ya. Lalu tutup. Lalu kita enter. Nah, hasilnya 2 ya. Bener gak 2 ya? Kita coba buktikan. Yang di sininya tidak, tapi normal gitu ya. Ini tidak, ini, nah ini 1 ya. Nah, sama yang ini 2. Bener ya? Ada 2. Nah, di sini juga ada 2. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita copy saja untuk yang sedang dan meningkatnya, tetapi sebelumnya kita berikan dolar dulu ya agar B2 sampai B15-nya tetap di situ yang di select-nya ya. Yang di B2 sampai B15-nya yang ini ya. Nah, ini kita select dulu. Nah, B12-nya kita dolarkan. Dan juga B15-nya kita dolarkan, dan ini F2-nya kita dolarkan, dan F $15 gitu ya. Nah, kita enter lagi, baru kita kopikan ke yang 2-nya. Nah, seperti itu. Oh, ini salah tuh kan ya, masih 0. Berarti yang salah itu dia kenapa nih? Nah, ini perbedaannya nih. Yang ini kan ngambilnya D2 ya, yang ini yang normal. Nah, sedangkan yang ini dia ke bawah jadi D3. Berarti yang ini kita masih salah. Berarti ini yang D2-nya kita kasih dolar. Nah, baru kita copy ya. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, sekarang sudah berubah ya. Nah, sekarang yang tidak normalnya berarti kita gunakan lagi rumus count if s. Count if s, lalu kriteria yang pertamanya yaitu yang dimual muntah. Kita tarik. Lalu koma, kriteria yang dipilihnya yaitu untuk yang tidak. Lalu kita koma, kita pilih kriteria yang kedua, yang ini. Kita koma, dan juga kita cari kriterianya yang tidak normal.
Kita tutup. Nah, di sininya sebelumnya kita berikan dulu dolar. Ini kita berikan dolar. Di sini juga, di sini, dan di sini. Oke. Nah, ini ada 3, lalu kita copy ke bawah. Nah, benar ya. Ini yang normalnya 2, yang tidak normalnya 3, jumlahnya 5. Ini 4, 1, 5, 3, 1, 4. Nah, benar ya, totalnya 4. Yang sekarang yang cairan pada vagina ya. Nah, di sini kita sama dengan lagi count if s. Lalu kriteria yang pertama, yang ini. Nah, yang ini kita select. Lalu koma, apa yang dicarinya, yaitu berarti yang sangat berbau. Lalu koma lagi. Lalu kita cari yang normalitasnya. Kita koma, dan yang normalitasnya apa yang kita cari, berarti yang normal. Nah, kita enter, lalu 2. Nah, di sininya jangan lupa untuk diberikan dolar. Kalau misalkan mau di copy. Nah, ini juga. Tapi teman-teman kalau misalkan nggak mau copy, mau buat satu-satu rumusnya, ya berarti nggak usah pakai dolar juga, nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini hasilnya 2. Nah, baru kita bisa copy ke sini ke bawah. Nah, ini yang selanjutnya, yang ini yang tidak normalnya. Saya akan percepat ya videonya nanti untuk rumus ini sampai dengan ini yang kencang pada rahim. Oke ya, sudah selesai ini untuk rumusnya. Mohon maaf saya percepat karena rumusnya sama aja ya. Nah, ini untuk ke bawahnya ini. Nah, sekarang kita cari untuk entropinya. Nah, cara untuk entropi itu kita coba lihat dulu di jurnal yang tadi. Kita coba buka jurnalnya. Nah, di sini kita cari ya rumus yang tadi, lihat kan ya. Nah, adanya di sini nih. Nah, ini kita tinggal copy aja ke Excel-nya. Kita close lagi aja. Lalu kita paste di sini ya. Nah, ini ya rumusnya ya. Kita acuannya ke sini. Nah, rumus entropi itu yaitu entropi S sama dengan minus P yang pertama, dan di sini P yang pertama mungkin yang normal ya, dan log 2 P yang pertama gitu ya. Nah, lalu diminus lagi P yang keduanya yang tidak normal, misalkan ya log 2 P tidak normal gitu ya. Nah, ini kalau misalkan perhitungan di Excel-nya itu rumusnya seperti ini ya. Kita sama dengan, kita kasih minus, lalu kita buka kurung. Nah, P yang pertama yang disehat ini berarti P itu diambilnya dari S yang pertama yaitu normal 9 per S ke totalnya. Nah, berarti 9 per 14 ya. Berarti di sini 9 per 14 dikali log 2 ya, di sini berarti im log 2. Nah, yang ini, nah I numbernya berarti yang P ini berarti D3 per C3 lagi, D3 per total kasusnya C3, lalu tutup kurung. Nah, berikan tutup kurung satu lagi. Nah, di sini lalu minus lagi. Sekarang yang P yang keduanya ya, yang P tidak normalnya. Nah, P tidak normalnya itu berarti ada di kolom E3 ya, kolom E3. Oh, ininya berikan dulu kurung buka, kolom E3 per total kasusnya 14 C3 dikali im log 2. Nah, berarti E3 lagi per total kasus ini, lalu tutup kurung satu lagi. Nah, ini kita coba cek dulu tutup kurungnya. Ini tutup ini, dan ini tutupnya ini. Kita enter. Oh, ini salah ya. Nah, barusan tutupnya ada yang kurang mungkin ya. Oke ya, sekarang sudah benar nih. Tinggal yes aja kalau tadi muncul seperti itu. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumus ini sama dengan yang ini ya, yang entropi yang di sini. Nah, jika entropi yang ini sudah diketahui, karena ke bawahnya itu sama ya, dia mengambil baris ini dan ini, berarti ini juga dia akan mengambil baris ini dan ini ya. Nah, ini tinggal copy aja ke bawah gitu ya, tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini hasilnya ada yang 0,9, ada yang 0,8, ada yang 1 juga gitu ya. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan entropi, kita harus mencari gen dari setiap gejala gitu ya. Nah, ini mual dan muntah gennya berapa, bau cairan ini gennya berapa, kencang pada rahim misalkan gennya berapa. Nah, ini kita cari keempat gen ini. Nah, cara mencari keempat gen ini itu rumusnya yaitu entropi minus sigma S variabelnya per S dikali entropi S variabelnya gitu ya. Nah, ini kita contohkan aja langsung di Excel-nya ya. Nah, berarti ini rumusnya sama dengan entropi S. Berarti entropi yang ini ya, yang totalnya, yang ininya, yang labelnya entropi ini. Nah, kita klik F3 ini, lalu dikurangi sigma keseluruhan ini ya, S variabel per S dikali entropi. Berarti S variabel yang pertama yaitu yang ini nih, yang 5, kita kasih kurung lagi deh. Ya, yang ini yang 5 per S ya, per S-nya itu berarti 14 yang ini, per 14, lalu dikali entropi S-nya. Nah, entropi S-nya itu bukan yang ini ya, kalau ini kan entropi S, kalau yang ini kita kalinya entropi S variabelnya. Nah, berarti dikali yang S ini, nah dikali ini, lalu tutup kurung, karena ini sigma berarti keseluruhan ya, berarti ada yang sedang dan meningkatnya itu ditambahkan. Nah, ini ditambah, lalu untuk yang keduanya yaitu yang ini, yang C5 dibagi dengan ini C3, lalu dikali dengan entropinya, lalu tutup kurung ditambah, sekarang yang terakhir yang ini yang 4 dibagi dengan ini, lalu tutup kurung, kali dulu ya, kali dulu dengan entropinya. Nah, ini tidak terlihat ya entropinya,
yang ini nih, yang F6 berarti ya. F6 lalu tutup. Nah, sekarang setelah itu berarti ini tutup kurungnya kurang satu nih. Nah, tutup kurung lagi. Nah, kita enter, hasilnya 0,103 gitu ya. Nah, ini hasil dari gennya, gen untuk yang mual dan muntah. Nah, ini sebelum kita copy, kita matikan dulu ya, karena kita akan mematikan yang ini. Berarti ini tuh adanya di F3, berarti kita matikan F3 yang ini. Nah, kita matikan dengan dolar kayak gitu ya rumusnya. Lalu yang harus kita matikan juga yaitu yang C3-nya ya. Nah, yang ini nih harus kita matikan, ini berarti yang adanya di sini kita matikan. Kita kasih dolar di sini. Nah, ini juga C3 kita kasih dolar dan ini kasih dolar ya. Hasilnya masih sama. Nah, sekarang boleh kita copy ke bawahnya nih. Nah, hasilnya 0,29. Lalu yang ketiga yaitu untuk warna cairan vagina. Nah, di sini berhubung ada cuma dua ini ya, dua atributnya. Berarti ini nggak bisa dikopikan dari ini ya, karena ini tiga atributnya beda. Berarti kita harus buatkan lagi. Tadi rumusnya entropi yang ini kita matikan langsung di sini pakai dolar. Yang ini F3 dikurangi ya, dikurangi dengan S variabelnya apa? Nah, di sini berarti 7, berarti ada di C10 dibagi dengan total kasusnya 14, tutup dikali ya dulu ya, kali entropinya berapa, dan di sini berarti yang ini entropinya, lalu baru tutup kurung, baru ditambah. Sekarang yang keduanya, yang ini yang tidak berwarna ada berapa? Ada 7 dibagi dengan total kasusnya 14 di sini, lalu dikali dengan entropinya. Entropinya yang ini nih. Nah, yang ini baru tutup kurung ya. Nah, lalu enter, hasilnya 0,15 ya. Nah, ini kita matikan dulu yang C3-nya ya, yang ini kita matikan. Kita pakai dolar ini, dan juga di sini kita pakai dolar. Nah, hasilnya 0,15, kita baru bisa kopikan yang ke bawahnya. 0,04. Oke, sekarang gen dari setiap ininya sudah ketahuan ya. Ada yang gennya 0,1, ada yang 0,02, ada yang 0,01, ada yang 0,04. Nah, di sini setelah kita ketahui gennya, berarti kita harus lakukan perankingan gitu ya dari yang terbesar. Nah, dari sini kan kita ketahui nih, dari yang terbesarnya itu yaitu 0, berapa? 0,15 ya. Di antara keempat ini yang paling besar 0,15. Nah, ini yang pertama itu ada di warna cairan vagina. Nah, jadi nantinya si warna cairan vagina itu akan ada pada posisi pohon yang pertama. Nah, pohon yang pertama. Nah, contoh di sini. Nah, di sini kita lihat lagi yang tadi secara di rapid tree-nya kita lihat. Nah, di sini di rapid pun sama ya hasilnya ya. Warna cairan vagina itu berada di pohon paling atas. Ya, yang ini nih. Karena gennya paling tinggi. Nah, ketika di Excel-nya pun dia ada di pohon paling atas kayak gitu. Nah, lalu yang kedua yaitu yang paling gede besar kedua setelah 0,15 yaitu 0,10 ya. Yang ini yaitu mual dan muntah gitu ya. Nah, kita lihat juga di hasil dari di sini. Nah, mual dan muntah itu ada di posisi kedua gitu ya, yang menentukan apakah normal dan tidak normal dari suatu data ini. Kayak gitu ya, dari satu kehamilan normalitas ini. Lalu yang ketiganya itu ada 0,04 berarti ya, yaitu kencang pada rahim kayak gitu. Nah, ini kencang pada rahim berada di posisi ketiga, dan yang terakhir itu yang paling kecil itu yaitu 0,02 yaitu bau cairan dari vagina. Nah, di sini bau cairan itu berada pada posisi pohon paling bawah gitu ya, pohon keputusan paling bawah. Nah, seperti itu untuk penjelasan algoritma ID3 ya, ID3 secara manual dan secara tools di RapidMiner. Silahkan teman-teman pelajari lagi atau praktekkan. Nah, nanti Excel-nya akan saya share dan juga beberapa datanya, rumusnya saya akan share untuk teman-teman pelajari lagi. Nah, nanti teman-teman bisa dapatkan data ini pada kontak deskripsi yang ada pada video ini ya. Nah, untuk pertemuan ini tentang algoritma ID3 dalam menganalisa normalitas kehamilan, saya cukupkan sekian. Semoga dapat dipahami, dan jangan lupa untuk subscribe channel Hikmatullah ini agar saya lebih semangat dalam membuat penjelasan atau tutorial mengenai beberapa algoritma yang lain ya, yang belum saya jelaskan. Sekian, saya akhiri. Terima kasih.